tiba-tiba gue udah pegang-pegang kompor kan kayak rapper udah kayak gini gue. Tapi emang lu pada tahu batasnya mana sih, sengaja sama nggak sengaja tuh kayak gimana sih sebenarnya? Bangun tenda juga kan gue buat nesting Iya. sampai staff-staff yang jadi kompor masuk juga teman-teman. Hari ini gue gak puasa tau. Dih, Kenapa lu? kok bisa? Soalnya nih tadi Mens tuh- lu? Bukan. Soalnya tadi tuh gue gak sengaja, gue makan tempe. Gak Tapi tuh sengaja tadi- makan tempe? Iya, tapi tuh gue lupa. Nah, gini nih Beb. Misalnya nih, tadi kan saya lupa. Gak sengaja tuh makan tempe. Lupa nih. Tapi ngelanjutin, pas ingat tuh udah ngelanjutin buat minum. Karena seret Terus ya? batal ya? Iya benar, abis makan kan harus minum. Oh iya juga. Bener kan? Oh iya juga, Bib. Itu gimana, Gimana Bib? tuh? Jadi ketika kita lupa itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita sadar, ya kita kembali lagi kita puasa. Ketika lupa nggak apa-apa, karena kan ketika lagi hilang akal itu atau akalnya hilang sementara aja, itu ya udah. Tapi ketika ingat langsung kayak, wah sadar, oh gue lagi puasa gitu. Nggak apa-apa seret, masih rasa tempenya kumur-kumur pakai wudhu aja bisa kan. Tapi karena kamu akhirnya ngelanjutin buat minum secara sadar, batal maksudnya, nanti harus diganti. Tapi nggak dosa ya? Dosa. Karena Minumnya pada dosa? akhirnya pas minumnya dosa. Hmm. Sayang di situ sebenarnya. Iya, akhirnya lu jangan ingat dulu sampai minum. Iya, jangan inget dulu. Biar lu minum dulu, lu gak ingat sampai jam 6. Bener ya? Iya. Iya. Nah, iya gue puasa ya. Iya juga. Pinjam ya. Kan aman ya kan? Biar nggak dosa. Iya, lu lupa. Terus lu lupanya makannya banyak lagi ya? Iya, Iya, makannya gitu. banyak, nambah ke warteg 4 kali. Iya. Mandir. Bener. Tapi emang lu pada tahu batasnya mana sih, sengaja sama nggak sengaja tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kayak, Enggak. ya gue juga nggak tahu sih. Itu nanya apa Langsung sih? aja. Iya, tapi kayaknya tuh tahu dari mana sih kayak sengaja atau nggak sengaja tuh batasnya gimana sih, Bib? Jadi di dalam Islam ini ada batasan. Hmm. Itu kan makan, itu kita masukin benda, makanan, minuman atau benda ke dalam biasanya mulut atau hidung, telinga, yang lubang-lubang lah. Jadi dalam Islam itu ada namanya lubang jauf. Lubang jauf ini adalah lubang yang berpangkal pada organ dalam tubuh seperti mulut, telinga, hidung, dan beberapa lubang lainnya. Itu ada batas tersendiri. Ketika apa yang dimasukkan itu udah melewati kebatasan awal dari lubang jauf tersebut, ya puasanya batal. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebenarnya kalau tidak disengaja, lain lagi, ada rinciannya lagi, seperti kayak tadi. Cuman kalau sengaja itu batasannya seperti tadi itu. Makanya kalau wudhu, misalnya lagi puasa kan kita sholat nih kan, masa puasa nggak sholat? Setelah sholat, kumur-kumur, basuh hidung, telinga, itu lebih diperhatikan aja, hati-hati. Oke. Tapi mau nanya apaan, Kong? Tadi lu, Kong? Gue pernah nih, Bib. Misalkan nih gue lagi bawa es teh manis gitu, Bib ya. Lagi di jalan, terus gue kepleset nih, Bib. Terus tiba-tiba tuh es teh manis masuk tuh ke dalam mulut gue, sama tiba-tiba gue udah pegang-pegang kompor kan kayak rapper udah kayak gini gue, terus sambil masak Indomie apa segala macem. Nggak sengaja ya? Gak sengaja juga tuh, Bib. Tapi Kepleset. udah gitu juga kan ngerebus mie kan gue tirisin dulu kan. Terus tiba-tiba gue makan pakai bumbu langsung dalam mulut tuh, Bib. Nggak sengaja. Gak sengaja tuh, Nggak sampai sengaja. sampai kompor udah pada panas segala macem. Terus gue juga udah mesen warteg juga kan, udah beli tempe orek segala macem. Sengaja. Tapi nggak sengaja tuh Tanpa tiba-tiba sadar, tanpa sadar. tanpa sadar, bener. Yang menjadi masalah adalah seberapa siap ente nyiapin itu semua dengan bilangnya nggak sengaja ente nih. Kan niatnya tadinya mau fashion aja gitu, Bebe kan, Bawa kompor. Iya, Soalnya orang-orang bawanya kompor. kompi. Iya, Bu. Kompo. Bawa kompor kan. Lu bawa kompor. Nggak apa-apa. Iya. Tapi siang-siang bawa es teh manis itu yang nggak Apa apa-apa. kompornya Indominya juga udah tinggal Iya. bikin doang. Kalau kayak gitu batal, Bib. Batal tetap. Batal. Nggak, karena ketidaksengajaan itu masih ada batasnya. Oh, bener tuh. Di sini Iya, jadi iya. ada
ulama pada zaman dahulu pernah berkata, orang yang berpuasa itu minimal dia menata dirinya memasuki bulan Ramadan. Dia udah nata nih dirinya, dia siap-siap, gue Ramadan sebisa mungkin gue nahan lapar, nahan aus, nahan hawa nafsu, ngendalin emosi. Tapi nahan itu tuh ada batasannya juga. Ketika lu bilang kepada diri lu, gue siap nih, gue udah nata diri gue puasa, tapi lalai, apalagi nyampe masukkan makanan macem-macem dimasukin, itu kelalaiannya itu hal yang langka. Apalagi nyampe kayak tadi nih, kayak Bang Pako. Itu langka terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya udah, sebenarnya langka itu lebih. Malah hampir nggak mungkin sih. Hampir nggak mungkin. Jadi. Waduh ya. Bangun tenda juga kan, gue buat nesting semua, masak. Jadi ketika ente bilang ente udah nyiapin diri ente buat bulan Ramadan, tapi ente masih lalai dalam hal kecil, apalagi begitu, ya ente belum siap untuk masuk di bulan Ramadan berarti. Penataan diri ente itu mungkin perlu disiapkan lagi. Oh iya. Tadi mau nanya apa Fir yang lu bilang yang terakhir itu? Oh, jadi kalau misalnya kita lagi puasa nih, terus kita berenang, ya namanya berenang pasti kita pernah kesendak air dan nggak sengaja ketelan kan. Kalau kayak gitu jatuhnya batal apa? Tapi ketelannya semuanya sekolah-kolamnya kan? Jadi kembung tuh. Iya. Sampai staff-staff yang jadi masuk juga. Sedap ya. Jadi berenang berarti ya. Sebenarnya dalam hukum Islam berenang sah-sah aja. Benar. Nggak salah kok berenang. Bahkan Nabi Muhammad ketika Ramadan, ketika ia masih hidup, di satu hari dari bulan Ramadan, beliau pernah menyiramkan sekantung air ke kepalanya dan basuh-basuhkan. Let's say supaya seger lah ya. Kan berenang juga intensi berenang ketika Ramadan, mungkin kita mau dengerin badan dong. Apalagi tadi Kak Fira bilang pengalamannya pernah ada yang masuk-masuk ke hidung lah atau dari lubang-lubang lainnya. Itu kan dari pengalaman kita tahu. Ya lebih baik dihindari aja yang begitu. Kecuali digarisbawahi, kalau Anda ini pada memang berprofesi sebagai atlet renang atau guru les renang di sekolah. Tapi ketika Anda sudah menjadi dua profesi itu, Anda harusnya bisa lebih aware. Wah, profesi gua nih ketika Ramadan ada kemungkinan buruk nih. Bisa jadi puasa gua batal nanti. Sayang kan, gantinya ribet nanti. Jadi mungkin si profesi atlet itu atau guru renang mempunyai alat yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menangkal hal-hal demikian terjadi. Iya, biasanya kan kalau atlet renang gitu kan ada yang sampai sini-sini ya gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan dia berenang nih Bib, tapi tiba-tiba ada kompor gitu. Tangannya dia terus ada es teh manis gitu. Keminum juga batal gitu Bib ya. Masih kompor ini. Emang nyata. Lu tuh emang niat dagang di gimana sih? Tapi ngomong-ngomong dagang di kolam renang Kolam laku renang juga iya. tuh. Dagang Indomie tuh. Dagang Indomie di kolam renang laku Emang cuy. kalau habis berenang makan Indomie enak. Enak. Tuh jadi kemana-mana lagi nih. Aduh, udah gitu aja deh teman-teman. Sekian Fast and Curious kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan Fast and Curious setiap pokoknya setiap sebelum buka puasa deh. Hanya ada di YouTube-nya Studio Kecil TV bersama gue Diko, Fira, Naya, Pakong. Syukri. sampai jumpa lagi di Fast and Curious Exploring the Depth of Ramadan. Bye bye.